Apa maksudnya dipengaruhi? Nah, kalau pada kausal komparatif, variabel dependen tidak dapat dipengaruhi karena peneliti hanya bisa Assalamualaikum, halo, bagaimana kabar skripsinya? Semoga selalu ada proses yang berjalan dengan baik. Kita intro dulu untuk penelitian kuantitatif ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin atau yang berniat untuk mengambil penelitian kuantitatif tapi masih ragu dengan apa yang akan dihadapi ketika mengambil penelitian kuantitatif ini. Nah, intro dulu ya. Untuk skripsi penelitian kuantitatif banyak menggunakan rumus. Kemudian macam-macam dari penelitian ini ada banyak. Dan rumusnya bukan cuma satu tapi lebih dari 20. Nah, jika salah rumus maka akan salah hasil. Jika salah menghitung, salah juga hasilnya. Nah, penelitian ini khusus untuk orang yang suka tantangan, bukan hanya suka angka saja ya. Nah, kalau nggak sanggup, diskusikan ke pembimbing, bukan menghilang dari kenyataan ya. Nah, ini menurutku penting banget untuk mahasiswa yang sedang mengangkat skripsi kuantitatif, terkhusus mahasiswa yang mengambil kependidikan. Nah, macam-macam penelitian kuantitatif itu ada banyak kan ya. Nanti kita bakal bahas juga macam-macam penelitian kuantitatif. Tapi untuk kali ini kita akan fokus membahas perbedaan penelitian kausal komparatif dengan eksperimen. Kedua penelitian ini punya perbedaan yang sangat tipis. Kenapa saya mau membahas ini? Ya, karena saya ingin menyampaikan bahwa saking tipisnya perbedaan dalam dua penelitian ini membuat saya hampir disuruh ulang penelitian dan sempro lagi. Padahal sudah mencapai bab 4 di skripsi. Agar hal ini tidak terjadi pada saudara, maka saya perlu menjelaskan lebih rinci di mana letak perbedaan yang tipis itu dari dua penelitian ini. Nah, yang pertama kita masuk dulu untuk pengertian dari kausal komparatif dengan eksperimen itu sendiri. Dua metode penelitian ini adalah salah dua dari beberapa macam penelitian kuantitatif. Nah, untuk pengertian dari kausal komparatif adalah penelitian yang variabelnya tidak dapat dipengaruhi dalam mencari tahu mengenai hubungan sebab akibat. Sementara pengertian dari eksperimen adalah penelitian yang variabel bebasnya dapat dipengaruhi peneliti dalam menentukan hubungan sebab akibat. Nah, dua variabel ini sama-sama mencari hubungan sebab akibat. Bedanya, yang satu variabelnya dapat dipengaruhi, yang satu variabelnya tidak dapat dipengaruhi. Oke, sampai sini mulai paham ya? Kita lanjut ke pembahasan yang lebih spesifik. Nah, di sini kita lihat bahwa kausal komparatif menggunakan kata variabel dependen dan variabel independen. Kalau eksperimen menggunakan istilah normal yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa bedanya variabel dependen dan independen dengan variabel bebas dan terikat? Jawabannya nggak ada bedanya ya. Sama aja, itu hanya beda penulisan saja. Kenapa saya cantumkan sebagai perbedaan? Karena ketika saya bimbingan perbaikan proposal, dosen saya minta untuk menggunakan istilah dependen dan independen pada penelitian kausal komparatif. Oke, selanjutnya, kedua variabel tidak dapat dipengaruhi. Pada penelitian eksperimen, variabel bebasnya dapat dipengaruhi. Apa maksudnya dipengaruhi? Nah, kalau pada kausal komparatif, variabel dependen tidak dapat dipengaruhi karena peneliti hanya bisa langsung mengambil data menggunakan instrumen penelitian. Artinya, variabel dependen itu sudah ada sebelum dilakukannya penelitian. Misalnya, ya kita lanjut. Misalnya, pada minat siswa akan diteliti. Terdapat permasalahan artinya ya kalau itu diteliti. Nah, minat siswa ini artinya sudah ada sebelum
si peneliti itu datang. Jadi peneliti tidak perlu repot-repot mempengaruhi minat siswa tersebut. Peneliti bisa langsung memberikan instrumen penelitian untuk mengukur bagaimana minat siswa di sana. Nah, itu tadi untuk kausal komparatif. Kalau penelitian eksperimen, variabel bebasnya dapat dipengaruhi. Misalnya, penelitian ini ingin mengukur bagaimana penerapan dari metode problem based learning. Nah, dengan penerapan itulah peneliti seolah-olah mempengaruhi variabel bebas. Tidak ada instrumen di variabel bebas tersebut. Instrumen penelitian hanya ada pada variabel terikat pada penelitian eksperimen. Oke, kita lanjut. Hipotesisnya langsung menyatakan ada atau tidaknya sebab akibat. Nah, kalau eksperimen dalam hipotesis menyatakan lebih baik atau tidaknya saat melaksanakan atau mempengaruhi variabel bebas. Kemudian untuk rumus kausal komparatif, mengukur hipotesis menggunakan rumus linier, regresi linier, dan koefisien determinan. Rumusnya agak lebih ribet ya. Kalau eksperimen mengukur hipotesis biasanya hanya menggunakan uji satu pihak. Nah, kalau hasil dari pencarian hipotesis biasanya antara ditolak hipotesisnya atau diterima. Itu sebenarnya sama aja ya, kausal komparatif dan eksperimen, antara ditolak atau diterima. Oke, kita lanjut ke contoh judul skripsi pada dua penelitian ini ya, biar lebih paham lagi. Nah, kita bahas dulu judul pada kausal komparatif. Coba perhatikan variabel dependen dari ketiga judul ini. Nah, di sana ada kata motivasi belajar, minat, dan hasil belajar sebelum kata terhadap. Nah, itu adalah variabel dependen. Karena variabelnya tidak dapat dipengaruhi dan memang sudah ada, maka peneliti bisa langsung mengukur menggunakan instrumen yang telah disediakan. Dari hasil pengukuran itulah akan terlihat permasalahan yang menunjukkan sebab akibat. Intinya, variabel dependen dan independen membutuhkan instrumen penelitian. Peneliti akan mendapatkan dua buah data. Nah, kedua data ini nantinya akan diuji menggunakan rumus linier atau membandingkan sebab akibatnya. Mari kita bahas judul penelitian eksperimen. Di sini kita lihat bahwa variabel bebasnya yaitu pembelajaran. Artinya peneliti harus melakukan pembelajaran di variabel bebasnya. Peneliti mempengaruhi variabel bebas dengan perlakuan langsung. Pada variabel bebas tidak memerlukan instrumen, hanya variabel terikat yang memerlukan instrumen penelitian untuk mendapatkan data dari hasil pembelajaran pada variabel bebas. Nah, seperti itulah kira-kira perbedaan antara penelitian kausal komparatif dan eksperimen. Nah, kalau rumus yang digunakan kedua metode ini apa? Oke, cek di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Semoga bermanfaat. Barakallah. Saya Latifah Khairani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.